Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi hudatil ummah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan qul hal yastawil ladina la ya'lamuna qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi 'inda ghairihi kamuqallidil khanaziril jawhara wal lu'lu'a wal dhahaba. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa rusulihi ay wa antu'mina bi rusulihi bi antusaddiqa bi anna Allah ta'ala arsalahum ilal khalqi li hidayatihim ila tariqil haq wa annahum sadiquna fi jami'i ma ja'u bihi 'anillahi ta'ala. Wa taqaddama annahu yajibu ma'rifatu khamsatin wa ishrina minhum bi asma'ihim wa rusulihi. Ketika Nabi ditanya iman itu apa, lalu Nabi menjawab bi antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Iman itu kamu percaya, kamu yakin terhadap Rasul-Rasul Allah yang diutus. Iman adalah mempercayai ada Rasul-Rasul Allah. Caranya mengimani Rasul itu bi antusaddiqa, bahwa kamu meyakini, membenarkan dalam hati bi annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala arsalahum, mengutus rasul-rasul tadi kepada mereka, mengutus mereka kepada al-khalqi, makhluknya, terutama adalah manusia. Untuk apa Allah utus para rasul? Kepada makhluk yang Allah ciptakan, lihidayatihim, untuk menunjuki makhluk tadi ila tariqil haqqi, berjalan di jalan yang hak.
Tujuan dari Allah mengutus para rasul supaya rasul-rasul itu menunjuki makhluk, terutama Allah, berjalan menuju yang hak. Sembahlah Allah. Para rasul mengajak untuk beribadah menyembah Allah. Wa annahum, bahwasanya mereka itu para rasul shadiquna, benar, menyampaikan kebenaran di jami'i, pada semua maja'u bihi anillah, apa yang didatangkan oleh mereka dengannya dari Allah. Jadi antara rasul yang satu dengan rasul yang berikutnya itu saling membenarkan. Dengan cara bagaimana? Kemarin para rasul itu dibekali dengan kitab. Dibekali sebelumnya dengan apa? Suhuf. Nah, antara kitab yang satu dengan kitab yang lain itu saling membenarkan. Antara Taurat, kemudian Zabur. Nah, Zabur itu mengikuti apa yang ada di dalam kitab Taurat tentang syariatnya. Kemudian kepada Injil. Dari Injil pada Quran. Itu kitab-kitab yang diberikan sebagai pegangan dalam mengajak makhluk, menunjuki makhluk sebagai bukti konkret bahwa kami bukan sekedar mengaku rasul, mengaku rusul. Nih buktinya, ada kitabnya. Ini bukti bahwa kami ini adalah utusan Allah, dibuktikan kitab dari masing-masing para nabi dan rasul. Lalu apa yang disebut dengan nabi? Insanun uhiya ilaihi. Nabi itu berangkat dari yang namanya manusia. Uhiya ilaihi. Kemudian insan itu, manusia itu diberi wahyu. Masing-masing dari para rasul itu diberikan wahyu. Kalau Nabi, wahyunya berupa Al-Quran. Buktinya mana? Ketika Nabi berada di Goa Hiro, di mana Nabi bertahanus selama hampir kurang lebih sebulan. Berangkat dari rumahnya, Nabi naik gunung tuh. Menaiki, belum seperti sekarang itu yang namanya Jabal Nur. Karena kan udah dibikin apa itu? Ya, ada undak-undaknya. Jadi agak mudah untuk bisa naik paling ujung. Ya. Sekarang enak, ada apa tuh? Kalau misalnya Bapak ke Gunung Muria, kan dibikin apa itu? Ya, taikan. Kalau Bapak misalnya ke sini, ke Cianjur nih, itu juga Raden Arya. Cianjur juga bikin naik, antara jalur yang naik dengan jalur yang apa? Turun, berpisah.
terus ke Gunung Tidak, sebelum Wali Songo, Syekh Ahmad Subakir itu dikirim di Jawa untuk memerangi apa? Ya, kesyirikan, kemusyrikan sebelum Wali Songo. Itu juga naik. Jadi naiknya lumayan, naik, belok, belok, belok. Gitu. Kemudian di Parangtritis, Syekh Maulana Maghribi juga naik. Nah, Nabi dulu naik ke Jabal apa tadi? Jabal Nur. Jabal Nur. Itu belum kondisinya tempat Nabi naik itu enggak seperti sekarang, enak. Ada jalur-jalurnya coba naik. Kemudian untuk makan kesehariannya dibawain juga secara diam-diam, ngumpet-ngumpet. Hingga pas tanggal 17 Ramadan turunlah malaikat Jibril. Untuk apa? Menyampaikan wahyu. Berupa apa? Ayat-ayat Al-Quran. Nabi dipeluk, kemudian disuruh, Iqra ya Muhammad, baca. Nabi menjawab, ma'ana biqori, saya nggak bisa baca. Dipeluk lagi yang lebih erat. Dilepas, Iqra ya Muhammad, ma'ana biqori, saya nggak bisa baca. Nah, kemudian dipeluk lagi lebih erat dari pelukan yang kedua. Disuruh baca lagi. Setelah itu Nabi dituntun tuh bacanya. Tuntun. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi ngikutin. Khalaqal insana min 'alaq. Nabi ikutin terus sehingga Nabi hafal 5 ayat dari surat Al-Alaq. Nah, dari penerimaan wahyu pertama yang diterima oleh Nabi mengikuti bacaan dari malaikat Jibril satu-satu. Ini menjadi metode cara apa? Mengajarkan orang, apalagi berupa bacaan-bacaan, jangan sekaligus. Lihat apanya? Lihat yang diajari. Misalnya saya ngajarin awal Bapak belajar, misalnya baca Al-Fatihah misalnya. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian saya bilang, "Ayo Bapak baca." Ini awal dulu Bapak belum bisa baca apa? Fatihah misalnya, saya ngajarinya begitu. Saya baca 1 ayat, 2 ayat sampai ke 7. Setelah itu baru saya bilang sama Bapak, ayo Bapak baca yang tadi saya baca. Kira-kira gimana? Bukan sekarang. Kalau sekarang udah hafal apa? Fatihah. Dulu lagi pertama kali. Cara saya ngajarnya begitu. Kira-kira Bapak hafal nggak? Susah Pak. Harusnya banget dituntun. 1 ayat, Bapak semua ngikuti. Ayat yang kedua juga ngikutin. Terus sampai ayat ke-7 akan mudah diterima, diserap. Itu menjadi metode, menjadi cara. Ngajarin orang, lihat dulu
siapa yang kita ajari? Ya kalau anak-anak mah barangkali anak-anak kita ajarin dengan supaya begitu, mungkin ada yang cepat untuk apanya? Hafalnya. Tapi kalau udah ngajarinnya udah nenek-nenek, kebanyakan 60 tahun, 50 tahun, caranya yang kayak tadi. Enggak bakal bisa dijawab sama mereka. Bisa diserah. Buktinya mana? Nabi. Ketika disuruh baca oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Sampai 5 ayat. Saya nggak bisa baca. Jadi bagaimana? Dituntun sama malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi ngikutin. Sampai 5 ayat. Tuh. Itu wahyu disampaikan pertama kali. Nabi pulang menemui istrinya yang namanya Khadijah. Istri pertama, orangnya cantik, orangnya kaya, pengertian, dengan berbeda yang namanya umur. Nabi baru 25, Khadijah udah berapa? 40 tahun. Tahu benar karena Khadijah orang kaya, kekayaannya sebagai pendukung dari dakwah yang Nabi sampaikan. Pelan-pelan. Tuh. Manusia yang diberi wahyu tadi, kayak Nabi diturunkan ayat. Kemudian Nabi tadi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Yang tadi diajarin, Nabi enggak diperintahkan untuk sampaikan kepada orang-orang. Maka disebut, itu namanya panabiyun. Disebut dengan nabi. Wa in umira bitablighihi, kalau itu menerima wahyu tapi disuruh sampaikan ke orang-orang, parasulun, maka itu disebut dengan rasul. Disebut dengan rasul. Ini yang wajib kita percayai. Ya, yang harus kita percayai. Ya. Mas'alatun idza qila laka, apabila engkau ditanya. Kayak kemarin ditanya kitab. Ada berapa kitab-kitab sejarah keseluruhan diturunkan? Kita sudah belajar kemarin dan tuh. Ada berapa kemarin? Iya, urutannya begini kemarin, udah lewat. Insya Allah masih ingat. Wa kam minal anbiya, berapa jumlahnya para nabi dan rasul? Apabila engkau ditanya seperti itu, berapa sih jumlahnya para nabi dan rasul? Jawabannya fal jawabu mi'atu alpin wa arba'atun wa isruna alfa nabiin. Berapa jumlah para nabi itu? 124.000 nabi. Tuh. Jadi keseluruhan nabi-nabi itu jumlahnya berapa? 124.000. Kadang-kadang kita suka dengar ada Nabi Dania. Yang kemarin putranya Nabi Adam, namanya Nabi apa? Syis. Kan Nabi. Banyak tuh para Nabi. Jadi ada 124.000 para Nabi.
Dasarnya apa? Dasarnya bahwa Nabi itu jumlahnya ada 124.000. Wa ma ruya, ada riwayat annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam suila an adadihim. Nabi pernah ditanya jumlah dari para nabi itu ada berapa keseluruhan. Faqala, Nabi menjawab, mi'atu alfin wa arba'atun wa isruna alfan. Yaitu ada 124.000 jumlahnya. Banyak sekali. Secara tafsil, maksudnya dari 124.000 itu secara terperinci satu-satu kita disuruh kenal, jumlahnya ada 25. Keseluruhannya ada 124.000. Secara satu kita wajib percayai 25. Satu Nabi apa? Adam. Ya, kemudian habis Adam Nuh. Nuh Nabi yang paling apa itu? Paling panjang umurnya. Paling panjang umurnya 950 tahun hidupnya. 950 tahun hidupnya, coba. Dari yang 25 nabi itu yang paling lama itu Nabi Nuh. Nabi Nuh. Adam, Idris, Nuh, Hud. Baru Nabi apa? Soleh. Masih ingat gak gitu? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, terus nah ini kita padahal wajib kita itu secara tafsilan terperinci. Kalau terperinci berarti satu. Lah kita mentok di mana tadi? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Soleh apa Soleh sih? Hah? Soleh apa Soleh sih? Nabi Soleh. Soleh. Dah kita buktiin secara tajwid. Sod alif fathah, lam kasro li. Lam kasro le apa lam kasro li? Dulu ngaji kita pakai ngeja enggak dulu? Sebelum pakai lam kasro li, dulu lam di bawah li, kan gitu dulu. Lam kasro li, ha depan un, di depan un, atau ha dom matai. Jadi bacanya soli, bukan apa? Nah, itu buktinya, itu alasan kita. Emang ada tulisannya le bacaannya. Nah, kecuali namanya qiraat waras. Bisa dibaca li jadi apa? Dengan catatan qiraat waras itu biasanya kalau ada alif maksuro. Alif sebutannya alif tapi bentuk hurufnya kayak apa? Kayak iya. Itu bisa dibacanya. Wadduha jadi apa? Wadduha. Walaili saje. Ya, walaili idza saja. Saje. Togo jadi apa? Oge. Itu waras tuh. Nah, itu qiraat waras tuh.
Saya di Mekah ikut berjamaah, ya saya temui oleh orang Maghribi, Maroko, lagi baca Quran. Saya ngelirik Qurannya yang dibaca, nah itu ada tulisannya, qiraatnya Warsh. Nah itu salah satunya dia baca. Jadi jadinya dia baca yang kayak wadduha, saja. Terus itu selesai dia baca, saya syubwal ya saya boleh ngelihat dulu. Diunjukin sama dia. Jadi bacaannya Qur'annya di sana bukan kita. Ya. Qiraat Asim. Kalau kita biasa-biasa aja, kecuali kita dapati imalah dalam surat Hud. Kalau yang namanya qiraat Warsh itu selalu kayak begitu. Nah, kita ada namanya disebut dengan imalah. Kebunyi fathah enggak, kebunyi kasroh juga enggak. Mana contohnya? Bismillahi majreha wa mursaha. Tuh, ada satu-satunya itu di surat Hud. Nah. Menjadi apa? Bacaan kita ketika kita mau naik kendaraan. Kendaraan yang mana? Yang mana aja, yang penting kan ketika kita mau naik becak juga baca bismillahi majreha wa mursaha. Ketika kita mau bersepeda sama bismillahi majreha wa mursaha. Itu kan juga disebut kendaraan. Ada di dalam qiraat Asim. Ada bacaan itu, satu-satunya itu. Tapi kalau qiraat Warsh hampir semua Pak Quran. Saya lihat bacaannya gitu, saya tanya gitu. Tuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, nanti kita lanjutin persoalan masih sekitar akidah, masih sekitar keimanan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.